Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Anissa Gantari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang syarat pembentukan paragraf dan teknik pengembangan paragraf. Oke, yang pertama kita akan membahas syarat pembentukan paragraf terlebih dahulu ya. Nah, paragraf yang baik atau efektif adalah sebuah paragraf yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam membuat paragraf, kita perlu memenuhi syarat-syaratnya. Ada dua syarat, yaitu kesatuan pikiran dan koherensi dan kepaduan. Itu merupakan dua syarat dalam pembentukan paragraf. Nah, kita akan kupas dulu satu persatu. Yang pertama, kita akan kupas tentang kesatuan pikiran terlebih dahulu. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. Jadi, dalam satu paragraf itu setiap kalimatnya akan membahas satu topik saja. Nah, jika ada unsur lain atau topik lain yang dibahas, maka paragraf tersebut tidak bisa dikatakan sebagai paragraf yang baik dan benar. Lalu ini saya ada contoh dari paragraf yang memiliki kesatuan pikiran. Nah, berdasarkan contoh paragraf ini dapat dipahami bahwa hanya mengandung satu pikiran utama, yaitu penggantian kapal yang akan dibesi tuakan. Pikiran utama ini kemudian diperinci dengan beberapa pikiran penjelas, yaitu kesiapan industri perkapalan dalam negeri, kemampuan terbatas, pelaksanaan secara terbatas, dan impor dapat menghilangkan kesempatan. Nah, apa yang saya sebutkan ini dapat dilihat dari kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Penjelasan atau perincian ini diurutkan sedemikian rupa sehingga hubungan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain membentuk kesatuan yang bulat. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah koherensi dan kepaduan. Kepaduan itu terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat. Dengan begitu, pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis, karena tidak ada loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan cara-cara tertentu, yaitu seperti penggunaan repetisi, penggunaan kata ganti, dan juga penggunaan transisi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana penggunaan repetisi, penggunaan kata ganti, dan juga penggunaan kata transisi. Yang pertama yaitu penggunaan repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata kunci, yaitu kata kunci yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Biasanya kata kunci ini mula-mula timbul pada awal paragraf, kemudian diulang pada kalimat berikutnya, seperti pada contoh yang telah saya tampilkan. Pada contoh ini kita dapat melihat bahwa ada kata yang beberapa kali disebutkan secara berulang, yaitu faktur. Nah, pada awal paragraf, kata faktur telah disebutkan, dan pada kalimat-kalimat selanjutnya yang telah saya cetak miring, disebutkan lagi kata faktur itu. Lalu yang selanjutnya, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang mengacu kepada manusia atau benda. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk mengganti kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Kata ganti juga berfungsi untuk menghindari kebosanan. Pemakaian kata ganti juga berfungsi untuk menjaga kepaduan antar kalimat-kalimat yang membangun paragraf, seperti pada contoh yang telah saya tampilkan. Nah, pada contoh ini ada kata yang telah saya cetak tebal, yaitu Pak Amir, usahanya, hasilnya, matanya, menimbunnya, anaknya, dan istrinya. Nah, penggunaan katanya ini dapat diartikan sebagai rujukan yang kembali kepada Pak Amir. Cara ini dilakukan
agar pembaca tidak bosan saat membacanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penggunaan kata transisi. Kata transisi adalah kata atau frase yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Seperti pada contoh yang telah saya tampilkan. Jam 5 pagi saya bangun, sesudah itu saya pergi ke kamar mandi, lalu saya mandi, sesudah itu saya berpakaian, setelah berpakaian saya makan pagi, sesudah itu saya pamit pada ayah dan ibu, lalu saya berangkat sekolah. Dari contoh ini, penggunaan kata sesudah itu berguna sebagai kata peralihan sebelum kalimat yang lain menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh pelaku dalam paragraf tersebut. Tetapi, penggunaan kata transisi dalam contoh ini dapat berpotensi membuat pembaca bosan untuk membacanya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saya memiliki beberapa contoh penggunaan kata transisi yang baik dan benar sesuai dengan keadaannya. Nah, jika penulis ingin menuliskan akibat atau hasil dari suatu perbuatan, maka untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya, penulis bisa menggunakan kata akibatnya, karena itu, maka, oleh sebab itu, dan lain-lain. Nah, jika penulis ingin menambahkan suatu kalimat, bisa menggunakan kata berikutnya, demikian, kemudian, dan lain sebagainya. Begitu juga jika penulis ingin membuat perbandingan, pertentangan, ingin menunjukkan tempat, tujuan, waktu, dan singkatan. Teman-teman bisa membuat sendiri contoh-contoh kalimatnya, ya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut diikat oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Pikiran utama dan pikiran penjelas masing-masing tertuang dalam kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ada beberapa cara penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf yang sesuai dengan pikiran penulis. Di samping itu, untuk mengembangkan paragraf, ada beberapa teknik yang perlu dilakukan oleh para penulis agar penulis lebih mudah menguasai penulisan paragraf tersebut. Selain itu, paragraf dapat dicermati dari segi sifat isinya yang sangat bergantung pada informasi yang akan disampaikan. Untuk penjelasan teknik pengembangan paragraf akan dijelaskan pada materi pola pengembangan paragraf yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian pemaparan materi kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, and thank you for watching.